A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ya nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan untuk kita semua. Memberikan kenikmatan yang tiada batasnya. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sahabat Cenki yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya senang banget bisa berkomunikasi lagi bareng sahabat Cenki sekalian, bersama ayah bunda dan bersama teman-teman yang ada di SDIT ataupun SMPIT Cendekia Quran. Mungkin minggu kemarin kita sudah membahas ataupun saya pribadi yang sudah menyampaikan apakah kenapa Ramadan itu adalah bulan pelampiasan. Karena bulan Ramadan bisa dijadikan kita untuk meminta, untuk memohon, dan juga ataupun kita bisa disebut untuk berdoa. Ramadan adalah pelampiasan, maka pelampiaskanlah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat Cenki yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kita akan membahas tentang Ramadan. Ramadan adalah bulan ujian ataupun Ramadan adalah ujian. Bukankah Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah? Ataukah Ramadan itu adalah bulan yang suci, yang sangat bersih sekali? Tapi kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh ujian? Nah, di sini kita bahas. Dari ayat Al-Baqarah yang dimana menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman untuk yang diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, disinilah ketika Allah memerintahkan seluruh umat muslim untuk berpuasa. Yang kita ketahui, yang kita jalani adalah sehari-hari ketika bulan puasa hanyalah menahan rasa lapar dan rasa haus. Dan bulan Ramadan ini cocok sekali untuk kita dalam menguji dan melatih keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana dalil Al-Baqarah 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika kita tidak beriman, maka kita tidak akan disebut orang yang beriman. Kenapa kita puasa? Karena kita iman. Ya. Kalau kita tidak beriman, maka kita tidak akan puasa. Disinilah yang menarik. Ya, mohon maaf. Saya ingin bertanya, mungkin sahabat Cenki sekalian sering sekali melihat orang di pinggir jalan, mohon maaf, yang godin. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita sendiri malah berpuasa? Tidak godin aja. Godin enak loh. Siang-siang ada marimas, ada marjan di dalam kulkas teh, ada es batu, tinggal ditinyuh, apa ditinyuh teh?
dituangkan gitu, disatukan sama air, tambah, es batu, nikmat aslina, ya. Sok, keur panas mentrang, kita minum, coba. Ramadan adalah ujian bagi kita yang beriman, teman-teman. Yang tadi kita belum diterusin, kenapa nggak Godin, ya. Godin itu enak, ya. Godin itu nikmat sebenarnya, ya. Sok, mending ge berang-berang kieu mah, nyeuh kopi, eh, lagi hujan gini, ya. Kan sekarang lagi musim hujan, nyeuh kopi, bari ngelepas ngerokok, udud, ya. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu itu gitu? Waktu lagi hujan, waktu banyak dinginnya, apalagi Bandung lagi dingin, ya. Bandung lagi tiris, ya. Makanya kenapa kita gak godin aja gitu? Godin itu nikmat loh, sehat juga loh buat buat diri kita gitu. Siang kita pergi ke tempat makan, kalau lapar, ya. Terus lihat minuman, bisa nyuci kopi, bisa bikin apa, minuman-minuman yang segar kayak marjan, kayak sirup ABC dan lain-lain sebagainya. Ditambah deui kalau untuk kaum pria mah mungkin udah tidak asing lagi ya dengan ngerokok, ya. Enak coba siang-siang ketika panas minum yang dingin, kalaupun ketika dingin minum yang panas. Haus, godin aja, ya. Nah, sahabat Cenki yang dirahmati Allah, kenapa kita nggak godin? Nah, disitulah ujian dari seorang yang beriman di bulan Ramadan ini. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 216, mohon maaf, Al-Baqarah ayat 216 dikatakan bahwa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Wa asa ang takrohu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ya. Wallahu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, di sini siapa yang tahu yang terbaik untuk kita? Di sini siapa yang lebih tahu yang buruk untuk kita? Cuman Allah. Kita mah nggak tahu. Kenapa dijelaskan bahwa di surat Al-Baqarah ayat 216 ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, sahabat Cenki yang dirahmati oleh Allah, disitulah kita belajar bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Jadi siapa sih yang tahu yang terbaik untuk kita? Ya cuman Allah. Cuman terkadang kita hanya ingin sesuai dengan nafsu-nafsu kita. Kita ingin semuanya sesuai dengan harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita. Maka dari situlah surat Al-Baqarah ayat 216 ini menjelaskan bahwa yang tahu yang terbaik untuk kita, yang tahu yang terburuk untuk kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Cenki yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah ujian. Ujiannya apa? Satu yang tadi. Kenapa kita nggak godin? Enak godin itu, ya. Nah, yang keduanya, ketika kita melihat orang yang lagi ataupun yang sedang menikmati apa itu namanya godin ataupun sedang mempraktekkan, ya, merealisasikan apa itu godin gitu ya. Apakah hati kita terganggu? Ataukah apakah hati kita sedih melihatnya? Ya, tentu jika kita orang yang benar-benar bertakwa, jika kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah,
kita akan merasa sedih. Kita akan merasa, "Duh kunaon nya si itu laena puasa, lebar, puasa teh loba pahalana." Itu salah satu ciri kita berarti sedang dekat bersama Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Itu Allah Subhanahu wa taala berkata di surat Al-Baqarah ayat 152. Ya. Maka dari itu, jika hati kita terganggu, hati kita sedih, hati kita ingin menasehati ataupun ingin memberitahu bahwa kenapa sih kamu bet ngagodin? Kenapa sih kamu teu puasa? Pasti dah hate urang teh getek, ya. Pasti dah hate urang teh hayang pingin memberitahu, ingin menasehati. Karena bahwasanya kita seorang muslim itu harus senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menasehati dalam kebaikan, menasehati dalam kesabaran. Sahabat cenki yang dirahmati oleh Allah, dari situlah kita belajar bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh ujian bagi orang-orang yang beriman. Satu, tadi, nah tengah godin teh enak sebenarnya mah. Ya. So, yang kedua, kita lihat banyak orang di sana, di luaran sana yang ngegodin. Kita nah teka bita gitu. Kita nggak apa ngeces gitu ya. Hah? Nah maka dari itu kita harus senantiasa bisa menempatkan hati kita. Semoga hati kita ini sedang dekat bersama Allah. Dengan caranya dengan apa? Ketika kita melihat teman kita misalkan, dia ngagodin, dia menggodin gitu ya. Kita kasih tahu gitu. Bray, nah puasa gitu. Nah, ketika kita memberitahu teman kita seperti itu, setidaknya kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita melihat teman kita yang lebih tua misalkan, ya, ngagodin, tapi kita nggak berani ngasih tahu, ya udah doain aja, ya. Yang pertama, kalau kita lihat teman, saudara ataupun siapapun itu yang ngagodin, kita kasih tahu pertama. Kalau kita nggak berani karena orangnya lebih tua dari kita, karena mungkin anggota ataupun saudara kita gitu ya, kita doakan saja. Tapi yakin bahwa ketika kita memberitahu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita. Ya. Itu salah satu yang menjadi Ramadan ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, sahabat Cenki. Ya. Dijelaskan di hadis riwayat At-Tirmizi. Min husni islami mar'itan kuhu malayani. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kita simpulkan. Kenapa Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang ujian bagi seorang yang beriman? Karena itu tadi min husni islami mar'itan kuhu malayanihi. Ya. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Godin dilakuin tidak? Enggak sama kita orang yang beriman. Ya. Kita ingetin. Di antara dua ini, kita mengingatkan atau kita melakukan godin, ya. Mungkin dia, ya, godin itu enak, ya. Godin itu sehat, ya. Oh, udah teka bayang perut kita kukurubukan apa cacing kita itu udah nendang-nendang gitu ya di perutnya. Haus, lagi kerja capek gitu ya. Pengen minum gitu, pengen makan. Tapi kalau kita sudah tertanam di dalam diri kita itu rasa iman dan takwa kita nggak akan godin, ya. Makanya hati-hati ketika kita melihat teman kita, ketika melihat saudara kita ataupun kerabat-kerabat kita di
sana, yang pertama kita ingatin dengan niatkan kepada Allah, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Yang kedua, kita doa. Karena dengan cara mendoakannya itu akan menjadi salah satu doa terbaik bagi kita, bagi teman kita yang kita anggap itu kita tidak berani mengingatkan. Kita doakan saja karena doa dari kita untuk dia pasti baik, dan doa yang baik itu akan berbalik kepada kita. Sebagaimana yang kemarin saya jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, yang tadi berarti ujian bagi kita adalah menasehati di jalan kebaikan, niatkan karena Allah. Yang kedua, ya, mohon maaf, yang pertama, kita nggak godin, gitu ya. Kita tidak menikmati kenikmatan yang nikmat menurut pandangan manusia. Yang keduanya, kita diberikan ujian untuk selalu saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Baik, sahabat Cenki yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Karena kesalahan itu datang dari mulut saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ya. Baik, sahabat Cenki sekalian, sebelum saya tutup ada sedikit quotes. Ingatlah, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Siapa sih yang tahu yang terbaik untuk kita? Itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus belajar dari mawar merah yang berdua. Bunga mawar merah indah merona, tapi sempurnanya bunga mawar bukan karena bunga yang indah merah meronanya, tapi karena ada duri di batangnya. Maka mustahil bagi kita untuk melewati kehidupan ini tanpa luka dan air mata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.